Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Septiadi. Saya dari kelas F4702 PJJ. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS sistem basis data. Langsung saja ke soalnya. Untuk nomor 1, T1 membaca log X, B, lalu read B, kemudian B sama dengan B ditambah 100, kemudian baca write B, lalu T2 log SA, read A, lalu log S, B. Lalu T1 membaca log X, A. Manakah pernyataan yang benar dari kondisi schedule tersebut? Untuk schedule di atas ini akan terjadi deadlock saat T1 mengakses kunci A, dan terjadi deadlock ketika T2 mengakses kunci B. Lanjut untuk soal nomor 2, berdasarkan penjadwalan transaksi T1 dan T2 berikut, unlock X diletakkan antara nomor 4 dan 5. Lanjut untuk nomor 3, T1 membaca log X P, lalu T2 membaca log S key, lalu write key, lalu T1 membaca write X. Temukan dua kesalahan pada penjadwalan T1 dan T2 tersebut. Yang pertama itu T1 tidak bisa write X karena sebelumnya mengeksekusi log XP. Lalu T2 tidak bisa write key karena sebelumnya mengeksekusi log S key. Untuk nomor 4, apa yang benar tentang fase shrinking dalam protokol two-pass locking? Yang benar adalah transaksi tidak dapat memperoleh kunci lagi. Lanjut untuk nomor 5, dalam strict two-pass locking, semua kunci shard and exclusive dipegang sampai melakukan salah satu tindakan berikut, yaitu abort dan commit. Nomor 6, mengapa melindungi data yang sensitif menjadi salah satu alasan utama memahami urgensi keamanan basis data? Jawabannya adalah untuk mencegah kebocoran informasi rahasia. Nomor 7, definisi keamanan basis data adalah praktik untuk melindungi data dari akses tidak sah, korupsi, atau kehilangan. Nomor 8, risiko kerentanan pada keamanan basis data muncul jika jawabannya adalah pengguna memiliki terlalu banyak akses. Untuk nomor 9, Tono adalah seorang database administrator pada perusahaan komersial. Untuk yang pertama itu, tuliskan sintak membuat role manager. Sintaksnya adalah, yang pertama ada create, lalu role, kemudian manager, lalu diakhiri dengan titik koma. Soal kedua, role manager diberikan hak akses dapat menghapus tabel employees saat employees hanya pada kolom phone number saja. Tuliskan sintak memberikan akses pada role. Yang pertama grant, kemudian delete, dalam kurung phone number, tutup kurung on employees to manager, lalu diakhiri dengan titik koma. Lalu untuk nomor 3, asumsi Tono sudah berhasil membuat user Raka. Raka merupakan manajer. Tuliskan sintak memberikan hak akses manajer pada Ferry. Sintaksnya adalah grant, lalu manager to Ferry, diakhiri dengan titik koma. Lanjut untuk nomor 10, Repi adalah seorang database administrator pada perusahaan sabun. Perusahaan sabun menggunakan pendekatan direktori akses kontrol DAC dalam mengelola keamanan database-nya. Repi akan memberikan hak akses pada Raka, yaitu Raka dapat melihat dan memodifikasi tabel job. Tidak hanya itu, Raka juga dapat memberikan hak akses pada user lain. Tuliskan sintak yang sesuai dari studi kasus tersebut. Yang pertama ada grant select untuk memberikan hak akses, lalu koma, update on jobs, ini tabel jobs, to Raka, kemudian with grant option untuk memberikan hak akses pada user lain. Lanjut untuk
Nomor 11 soalnya adalah Repi adalah seorang database administrator pada perusahaan sabun. Perusahaan sabun menggunakan pendekatan Discretionary Access Control atau DAC dalam mengelola keamanan database-nya. Repi akan memutuskan akses pada Nopi. Nopi tidak dapat mengakses dan memodifikasi tabel region, tetapi hanya pada atribut region name saja. Tuliskan sintak yang sesuai dari studi kasus tersebut. Pertama, to revoke delete, modify untuk mencabut hak akses, tidak dapat menghapus dan memodifikasi. On region pada tabel region, with ini grand update, region name from Nopi itu adalah untuk memberikan akses pada atribut region name. Lanjut untuk soal nomor 12, klasifikasi kegagalan yang disebabkan oleh sistem database harus menghentikan transaksi aktif karena kondisi kesalahan, misalnya deadlock adalah jenis. Jawabannya adalah transaction failure atau system error. 13, untuk sistem yang memiliki jumlah transaksi dan proses sangat banyak yang mengakibatkan besarnya ukuran database yang tersimpan, namun hanya pada beberapa waktu saja, mode backup yang cocok adalah menggunakan hot backup. Ini false. Biasanya untuk sistem yang memiliki jumlah transaksi dan proses yang sangat banyak itu menggunakan cold backup. Nomor 14, salah satu cara untuk terhindar dari risiko kerugian akibat terjadinya kegagalan adalah dengan cara menyimpan beberapa salinan untuk setiap blok pada disk yang terpisah. Meskipun pada prosesnya dapat menghasilkan salinan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, saat memproses penyalinan, setiap blok harus disalin pada semua physical block secara bersamaan. Ini true. Nomor 15, dalam konteks log-based recovery, kapan log record T1, X, P1, P2 diperlukan jika menggunakan immediate database modification. Pada saat sebelum itu item data X dimodifikasi di buffer atau disk. Soal nomor 16, bagaimana log-based recovery mengatasi masalah atomisitas transaksi? Jawabannya adalah dengan cara mencatat setiap perubahan sebelum diaplikasikan ke database. Nomor 17, dalam log-based recovery, kapan log record T1 start dibuat? Jawabannya adalah saat transaksi dimulai. 18, di manakah biasanya letak CDN charge? Dekat dengan pengguna di lokasi yang tersebar dengan geografis. Membagi secara merata ke semua partisi tanpa secara berurutan dan memastikan beban yang seimbang di semua partisi merupakan teknik round robin partitioning. Untuk nomor 20, apa perbedaan utama antara sistem single user dan sistem multi user, juga dikenal dengan sistem server? Jawabannya adalah sistem single user memiliki basis data tertanam, sementara sistem multi user memiliki permintaan layanan yang diterima dari sistem klien. Nomor 21, manakah di bawah ini yang merupakan contoh dari sistem caching? Jawabannya adalah Redis. Nomor 22, manakah yang tidak termasuk dalam share memory? Jawabannya adalah log manager. Nomor 23, berdasarkan paper yang Anda resume sebelumnya, jelaskan secara singkat tren database saat ini. Untuk paper yang saya resume sebelumnya itu judulnya adalah Database Technology Evolution. Pada paper ini, tren database saat ini mencakup yang pertama ada pengelolaan data jarak jauh. Ini fokus pada efisiensi dan keamanan dalam mengakses serta menyimpan data di lokasi yang terdistribusi sejalan dengan perkembangan big data dan cloud computing. Yang kedua, standar durabilitas dan auditabilitas. Itu pentingnya standar yang memastikan data tetap utuh dan dapat diaudit dan mendukung keandalan konteks bisnis maupun ilmiah. Selanjutnya, nomor 3, evolusi bahasa basis data.
pengembangan bahasa basis data untuk mendukung kebutuhan kompleks yang terus berkembang dengan mengimplementasi konsep baru yang tersedia untuk pengujian praktis seperti di platform GitHub. Tren ini menunjukkan dorongan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan fleksibilitas basis data, mendukung kebutuhan bisnis modern dan penelitian ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.